Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi Nuzhatin Nadhar, "Tsumma al-mukhalafatu wa hiya al-qismu as-sabi' in kanat waqi'atan bisababi taghyiri as-siyaqi ay siyaqi al-isnadi fal waqi'u fihi dhalika at-taghyiru huwa mudrajul isnad." Baik, kemudian al-mukhalafah. Kata beliau, kemudian al-mukhalafah, dan ini merupakan ta'an yang ketujuh, bentuk ta'an yang ketujuh. Baik, al-mukhalafah pada dasarnya jika terjadi hal tersebut kadang-kadang, maka itu bukan ta'an sebenarnya, karena namanya mukhalafah terkadang setiap rawi itu memilikinya. Hatta para imam pun kadang mereka mukhalafah. Syu'bah bin al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id al-Qattan dan seterusnya dari para imam, mereka ada mukhalafat tentunya. Cuman ya terkadang mereka yang lebih kuat. Kalaupun lemah, maka hal tersebut jarang. Kalaupun mereka kalah dalam mukhalafah, ya maka hal tersebut sangat jarang terjadi. Ya, dikarenakan sesiku apapun perawi pasti ada hadis-hadis yang dia keliru di dalamnya, kan begitu. Maka yang dimaksud dengan mukhalafah di sini, mukhalafah yakni dia terlalu sering mukhalafah. Namun kalau kita berbicara mengenai mukhalafah kasus per kasus, nah ini yang kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, jadi bukan mujarrad mukhalafah kemudian langsung membahayakan hadisnya. Jadi butuh diketahui sebelumnya bahwa ad-dhabt, ya, ini kan termasuk kritikan yang mengarah kepada ad-dhabt. Ya, di mana dua sebelumnya atau ya ini keberapa? Ketujuh ya. 6. Di mana yang pertama dan yang kedua yaitu al-wadhu atau al-kadhib serta al-ittiham bil kadhib, ini semuanya merujuk atau kembali kepada ta'an yang mengarah kepada adalahnya. Kemudian setelah itu yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, ini ada yang kembali kepada dhabt. Seperti misalnya apa? 6 as-salis. Baik. As-salis di sini disebutkan fuhsyul ghalat, kemudian al-ghaflah, anil itqan, ini ketiga dan keempat, ini ta'an yang kembali kepada dhabt. Kemudian yang kelima al-fisq, ya, al-fisq ini ta'an yang kembali kepada al-adalah. Kemudian yang keenam al-waham, ini merupakan ta'an yang mengarah kepada mengarah kepada dhabtnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika seorang perawi, ya, dia mengalami atau ada ta'an pada dhabtnya, ya, maka ini harus difahami bahwa ada dhabt, ya, dhabt secara umum dan ada dhabt secara khusus. Ada dhabt secara umum dan ada dhabt secara khusus. Dhabt secara umum inilah hukum yang diberikan kepada seorang perawi. Ketika dikatakan dia thiqah, ketika dikatakan dia thiqatun thiqah, ketika dikatakan dia saduq, ketika dikatakan hasanul hadis, maka yang dimaksud dengan hukum ini adalah dhabtnya secara umum. Ya. Adapun dhabtnya secara khusus yakni berkenaan dengan hadis per hadis. Ya, berkenaan dengan apa? Hadis per hadis. Nah, terkadang ada seorang perawi yang dia thiqah, tapi pada hadis tertentu dhabtnya tidak benar. Yakni dia mukhalafah dan dia keliru di situ. Nah, maka apa yang disebutkan di sini seperti al-waham. Al-waham ini bisa jadi seorang a'immah, ya, al-hufadz, dia waham dalam riwayat dan itu tidak mencacati sedikit pun pada dhabtnya secara umum. Ya, maka ini harus difahami dalam masalah dhabt ini, ketika dikatakan si fulan thiqatun thiqah, saduq dan semacamnya, itu adalah hukum umum. Ya, hukum umum untuk sebahagian besar hadis-hadisnya. Bukan berarti semua hadis-hadisnya pasti thiqah, pasti bersih dari kesalahan. Karena sebagaimana sudah disebutkan, tidak ada seorang pun rawi yang thiqah kecuali dia punya hadis yang keliru di dalamnya. Ya. Maka al-waham kemarin seperti itu. Demikian pula di sini pembahasan mukhalafah. Mukhalafah itu bisa terjadi pada rawi thiqah, bisa terjadi pada rawi saduq. Yani
adalah dia, atau dhabat dia secara umum dia thiqah, dia hasan, dia saduq. Namun itu tidak bertentangan ketika di hadis tertentu dia yukhalifun nas. Dia yukhalifun nas, kemudian dia marjuh riwayatnya. Nah, maka terkadang seorang perawi ya, dia majruh pada satu hadis tertentu, namun itu tidak membahayakan tidak membahayakan status dhabat dia secara umum, yang misalnya dia thiqah, misalnya dia hasan, tapi pada hadis tertentu dia dhabatnya dikritisi. Jelas ya? Nah, kata beliau rahimahullahu taala, tsummal mukhalafatu wa hiya al-qismu as-sabi' in kanat waqi'atan bisababi taghyir siyaqi ay siyaqil isnad fal waqi'u fihi dhalika at-taghyiru huwa mudrajul isnad. 6. Al-mudraj, kata beliau, kalau mukhalafah seorang perawi ya, itu disebabkan perubahan siyak, yakni siyak isnad ya, perubahan pada siyak isnadnya, yakni pada cara dia membawakan sanad ya, membawakan sanadnya, siyak sanadnya ya, maka perubahan tersebut dinamakan mudrajul isnad. Mudrajul isnad. 6. Al-mudraj terbagi menjadi dua sebagaimana disyaratkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang pertama adalah mudrajul isnad dan yang kedua mudrajul matan. Mudrajul isnad dan yang kedua mudrajul matan. Hakikat keduanya intinya bahwa mudrajul isnad maupun mudrajul matan adalah seorang perawi memasukkan di dalam sanad kalau dia mudrajul isnad, atau memasukkan ke dalam matan kalau dia merupakan mudrajul matan ya, dia memasukkan ke dalam sanad atau matan sesuatu yang bukan bagian dari sanad dan matan tersebut. Matan tersebut. Misalnya sanadnya diketahui seperti ini, kemudian dia masukkan di dalam sanad itu ya, misalnya ada sanad A, hadis A. Kemudian ketika dia meriwayatkan matan A ini, pada sanad A ini ada tambahan yang bukan bagian dari sanad itu asalnya, dikatakan mudrajul isnad. Demikian pula mudrajul matan, yakni asalnya matannya sudah jelas ya, kemudian ada sebagian perawi yang menambahkan tambahan yang bukan bagian dari matan hadis tersebut, maka ini dinamakan mudrajul matan. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mulai menjelaskan mengenai mudrajul isnad sebelum mudrajul matan. Ya, beliau mulai menjelaskan mengenai mudrajul isnad sebelum mudraj al-matan. 6. Kemudian mudraj ini yang membedakan antara mukhalafah pada mudraj dengan mukhalafah pada bentuk-bentuk yang lain, seperti misalnya syadz. Syadz kan ada mukhalafah. Mukhalafah. 6. Ataukah bentuk-bentuk mukhalafah yang lain? Mukhalafah kan macam-macam dalam riwayat. Nah, yang membedakan antara mukhalafah yang sifatnya mudraj dengan yang lain, bahwa mudraj ini, baik mudraj pada sanad maupun mudraj pada matan, itu dilakukan dengan sengaja. Oleh yang meriwayatkan hadis tersebut, sanad dan matan tersebut. 6. Jadi seorang perawi sengaja menambahkan pada sanadnya atau pada matannya sesuatu yang bukan bagian darinya, ya, bukan bermaksud untuk merusak atau yang semacamnya. Nanti akan disebutkan sebab-sebab ya yang sebab-sebab munculnya idraj. Apa-apa saja yang membuat seorang perawi melakukan idraj, menambahkan tambahan pada sanad atau matan suatu hadis. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa aqsam. Mudrajul isnad ini ada beberapa jenis. Kata beliau, yang pertama, al-awwal an yarwiya jama'atun al-haditha bi asanida mukhtalifah fa yarwihi anhum rawin fa yajma'ul kulla ala isnadin wahidin min tilkal asanid wa la yubayyinu al-ikhtilaf. 6. Misalnya seorang perawi meriwayatkan suatu hadis dari jamaah, ya, ada jamaah perawi meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang berbeda-beda, Nah, kemudian si pelaku idraj ini, ya, dia meriwayatkan dari jamaah tersebut,
Ya. Lantas dia mengumpulkan semua matannya di atas satu sanad. Mengumpulkan semua matannya di atas satu sanad. 6. Wala yubayyinul ikhtilaf, dan dia tidak menjelaskan ikhtilafnya. Misalnya, saya meriwayatkan suatu hadis dari beberapa orang guru. 6. Ketika saya dengar dari guru satu, saya dengar lafaz hadisnya seperti ini. Ketika saya dengar dari guru saya ini punya sanad tentunya ke atas ya. Ya, kemudian guru dua, ketika saya meriwayatkan lafadznya dia dari gurunya di atas, ada perbedaan dengan lafadz dari guru saya yang pertama. Ada perbedaannya. Imma tambahan atau pengurangan. Kemudian ketika saya dengar dari guru yang ketiga, hadis yang sama secara umum sama, tapi ada tambahan, pengurangan dan seterusnya. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya langsung meriwayatkan dari mereka semua. Saya sebutkan 1, 2, 3. Ya. 6. Tapi saya jadikan satu sanad. Saya jadikan satu sanad. 6. Fayajma'ul kulla ala isnadin wahid min tilkal asanid. Kemudian saya jadikan semua hadis ini, ya, matan hadisnya yang tadinya kan ada tambahan, ada pengurangan, saya gabungkan jadi satu. Saya gabungkan matannya, ya, kemudian saya meriwayatkan gabungkan semua sanadnya. Ya, saya gabungkan sanadnya tanpa saya jelaskan perbedaan lafaz di antara mereka. Ya, perbedaan lafaz di antara mereka. Ini bentuk yang pertama. Nah, jadi bentuknya kayak tadi, misalnya 3 orang ya, 3 orang guru saya. Saya meriwayatkan dari mereka. Kemudian saya menggunakan misalnya matan, saya gabungkan sanadnya semuanya. Saya katakan haddatsana Syekh fulan, ya, qala haddatsana fulan, nanti ketemu di titik di makhrajul isnadnya saya katakan ha. Saya balik lagi ke guru yang pertama. Akhbarni fulan sampai di makhrajul isnad saya katakan ha, balik lagi. Nah, nanti setelah itu ketemu, saya bawakan sanadnya sampai habis. Kemudian dari 3 matan ini yang secara umum matannya sama, saya misalnya mengambil matan guru yang kedua. Saya sampaikan seperti itu. Nah, saya pilih salah satu matan, saya pilih matan yang kedua, tapi sanadnya saya gabungkan. Nah, ini matan yang kedua yang saya pakai ini, anggaplah matan yang kedua ini pertengahan. Guru pertama ada tambahan, guru kedua ada pengurangan. Nah, saya ambil guru yang pertama ini. Nah, saya ambil guru yang kedua lafaznya, yang pertengahan. Ya, di guru satu ada tambahan, guru kedua ada pengurangan. Saya ambil yang matannya pertengahan. Kemudian saya riwayatkan. Nah, orang-orang berpikir bahwa 3 orang guru saya dalam sanad ini yang masing-masing punya sanad tersendiri, ya, itu lafaznya seperti yang saya sebutkan ini. Padahal tidak. Lafaz yang saya sebutkan, matan yang saya sebutkan adalah matan guru yang kedua. Matan guru pertama sama yang ketiga memang asalnya sama tapi ada perbedaan. Makanya dikatakan di sini walam yubayyinil ikhtilaf, dan saya tidak menjelaskan ikhtilaf. Ya. Tidak menjelaskan ikhtilaf, padahal matannya berbeda. Sanadnya pun kadang sighatut tahditsnya berbeda. Sighatut tahditsnya berbeda. Nah, makanya dinamakan mudrajul isnad. Kenapa? Karena matan yang saya pakai, matan yang kedua itu sanadnya ini nih, sanadnya di tengah-tengah. Kemudian saya mudraj, saya tambahkan sanad dari guru yang pertama dengan sanad pada guru yang ketiga, padahal matan mereka ada perbedaan dengan matan yang saya sebutkan dari guru yang kedua. Tapi saya nggak tambih perbedaannya. Ini namanya mudrajul isnad. Saya tambahkan sanad yang lain ke dalam sanad dari matan yang saya sebutkan. Walaupun asal haditsnya sama, tapi adanya ikhtilaf selayaknya selayaknya ditambih. Karena itulah para ulama tidak menerima seorang perawi yang menggabungkan 2 atau 3 lebih guru dalam satu sanad. Ya, kapan ada seorang perawi yang dia sikohnya sikoh biasa standar, dia menggabungkan dalam satu sanad, ya, 3 gurunya misalnya, 2 atau 3 gurunya digabungkan dalam satu sanad, ya, sementara bobotnya itu ya tidak spesial, maka dilemahkan riwayatnya. Kenapa? Karena ketika kamu mencoba untuk menggabungkan hadis 3 orang guru, padahal lafaz mereka berbeda, ya, lafaz mereka berbeda. 6. Itu kamu harus punya bobot yang kuat untuk memilah dan memilihkan, tidak mungkin sama persis. Di guru yang pertama berkata seperti ini, guru yang kedua mengatakan ini, guru yang ketiga seperti ini riwayatnya. Nah,
Orang kalau tidak punya bobot yang kuat, ini akan terjadi yang seperti ini. Akan terjadi mudrajul isnad. Akan terjadi apa? Mudrajul isnad. Atau yang lebih parah daripada itu, kacau gitu, dicampur-campur matannya. Dicampur-campur apa? Matannya. Nah, seperti misalnya Hammad bin Salamah rahimahullahu taala. Hammad bin Salamah rahimahullah seorang rawi thiqah, namun dikatakan oleh para ulama beliau dilemahkan, atau beliau kalau menggabungkan dua atau lebih gurunya dalam satu sanad, maka ini dilemahkan riwayatnya karena bobotnya tidak terlalu kuat. Nah, kalau mau lihat yang bagaimana selayaknya, bagaimana idealnya adalah bisa dilihat dari amalan Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Sahih Muslim. Sangat mudah didapatkan dalam Sahih Muslim itu, Imam Muslim rahimahullahu taala menggabungkan 2 atau 3 atau bahkan 4 guru dalam satu sanad. Tapi kehebatan Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau tambih ikhtilaf gurunya. Bahkan pada siyak bahkan pada sigat tahdits dibedakan. Misalnya dikatakan haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad bin Bashar. Qala Ibnu Musanna haddatsana wa qala Ibnu Bashar akhbarana. Ya. Ini dia mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musanna dan Muhammad bin Bashar. Kemudian apa? Muhammad bin Musanna mengatakan haddatsana, sementara apa? Ya, Muhammad bin Bashar mengatakan akhbarna. Beliau mentamyiz ikhtilaf pada sanad gurunya hatta pada sigatut tahdits. Dan di matan sangat sering beliau lakukan. Qala fulan waw wa qala fulan, misalnya fa atau summa. Hatta pada huruf perbedaan huruf ataf antara gurunya Imam Muslim rahimahullahu taala tambih. Beliau sebutkan perbedaannya. Beliau sebutkan apa perbedaannya. Nah, dan ini menunjukkan bobot yang luar biasa dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, jelas ya, ini bentuk mudrajul isnad yang pertama, yaitu dia meriwayatkan dari 3 orang guru dengan 3 sanad yang berbeda, walaupun ketemu tentunya di satu makhraj, itu jelas. Ya, imma ketemunya di sahabat, ya, atau di bawahnya. Nah, kemudian terdapat perbedaan lafaz di antara 3 guru ini. Apa yang dilakukan? Dia menggabungkan sanad 3-3-nya, tapi dia menggunakan lafaz salah satu dari 3 orang guru ini. Maka ini namanya mudrajul isnad. Tidak diperkenalkan seperti ini. Kalau mau dilakukan, kalau mau dia gabungkan seperti itu, dia harus apa? Dia harus memiliki bobot yang kuat dengan mentamyiz antara riwayat-riwayat gurunya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Zuhri rahimahullahu taala. Imam Zuhri, imam min a'immatil hufaz. Ya, Az-Zuhri rahimahullah ketika mengisahkan tentang kisahul ifk, ya, kisah tudingan ataupun tuduhan yang dialamatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, kita bisa melihat bagaimana kepiawaian Az-Zuhri rahimahullahu taala dalam walaupun mungkin tidak detail, tapi beliau mengingatkan bahwa ini dilafaznya si fulan seperti ini, dilafaznya si fulan seperti ini. Ada perbedaan kisah. Namanya kisah kan kadang beda-beda penceritaannya, pengabarannya. Detailnya kadang ada yang lebih lengkap dibandingkan yang lain. Maka Zuhri rahimahullahu taala meriwayatkannya dari berapa? 4 orang atau 5 orang tabi'in. Ya, semuanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi memiliki lafaz-lafaz yang berbeda. Memiliki lafaz-lafaz yang berbeda dan beliau mentambih. 6. Ini bentuk mudrajul isnad yang pertama. As-tsani, mudrajul isnad yang kedua, ayyakunal matnu 'inda rawin illa tarafan minhu fa innahu 'indahu bi isnadin akhar fayarwihi rawin anhu tamman bil isnadil awal. Bentuk yang kedua dari isnadul mudrajul isnad adalah ada matan hadis dimiliki oleh seorang perawi kecuali sepotong darinya, illa tarafan minhu, ada sepotong, ada satu kalimat yang dia tidak miliki, dia tidak sama potongan tersebut. Fa innahu 'indahu bi isnadin akhar, potongannya itu beliau dengarkan dengan sanad yang lain. Ya. Lantas ada seorang yang meriwayatkan dari gurunya, meriwayatkan darinya secara sempurna dengan sanad yang pertama. Meriwayatkan dengan sanad yang sempurna, lafaz yang sempurna dengan sanad yang pertama. 6. Misalnya disebutkan kisah. Ya, saya misalnya meriwayatkan sebuah kisah. Kemudian kisahnya saya riwayatkan tapi nggak lengkap dengan menggunakan satu sanad. Misalnya sanad A, saya meriwayatkan satu kisah. Kemudian lanjutan kisahnya saya riwayatkan dari jalan yang lain dengan sanad B. Saya dengan sanad B. Lantas ada orang yang meriwayatkan dari saya, dia lihat, oh ini kisahnya ini lanjutan, cuman kenapa sanadnya berbeda?
Ya, maka apa yang dilakukan? Dia menggabungkan sanadnya supaya jadi satu kisah utuh. Dia gabungkan matanya supaya jadi satu kisah utuh, tapi dia hanya memakai salah satu dari sanad ini, tidak menggabungkan. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan digabungkan sanad tapi tidak ditambah perbedaannya. Kalau yang kedua ini dia gabungkan matan, namun yang dipakai cuma salah satu sanadnya saja. Misalnya saya meriwayatkan dari guru A dan guru B. Guru A ini setengah kisah, guru B setengah kisah. Datang orang meriwayatkan dari saya, dia gabungkan kisahnya, kemudian dia pakai sanad guru A. Nah, ini termasuk mudraj al-isnad. Taib. Disebutkan contoh untuk mudrajul isnad adalah hadis 6 dari jalan Utsman ibn Umar contoh mudrajul isnad, ya, hadis dari jalan Utsman bin Umar dari Israel dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah ibn Halam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti Saudah fa idza imra'atun 'ala at-tariqi qad tashawwafat tarju an yatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Wa fihi idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuhu falyati ahlah fa inna ma'aha misla alladhi ma'aha. 6. Kata beliau, ini hadis dari Utsman bin Amr dari Israel dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah bin Halam. Di sini Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dari dua orang, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah bin Halam, yang keduanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dengan matan hadis, Rasulullah SAW keluar dari rumah Saudah, kemudian beliau menjumpai tiba-tiba ada seorang perempuan di jalanan yang ingin agar Rasulullah SAW menikahi beliau, menikahi dirinya. Kemudian disebutkan di dalam sanadnya, di dalam matanya, beliau SAW bersabda, kalau seorang melihat perempuan lain yang membuatnya takjub, maka hendaknya dia datangi istrinya, karena apa yang ada pada perempuan tersebut juga ada pada istrinya. 6. Maka zahir hadis ini menunjukkan bahwa Abu Ishaq meriwayatkan dari dua orang, yakni Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah bin Halam, keduanya dari Ibnu Mas'ud. Padahal kenyataannya ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Sebagaimana Abu Ishaq juga meriwayatkan dari Abdullah bin Halam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara muttasil. Secara muttasil. Ini contoh untuk bentuk yang pertama. Jadi kita lihat sanadnya, Utsman bin Umar meriwayatkan dari Israel dari Abu Ishaq. Abu Ishaq ini meriwayatkan dari dua orang, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami dan siapa? Abdullah bin Halam dan Abdullah bin Halam. Jalannya Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Abdurrahman As-Sulami itu langsung ke Nabi SAW secara mursal. Abu Abdurrahman As-Sulami tabi'in, murid Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan selainnya dari sahabat. Taib. Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Nabi SAW secara mursal. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i juga meriwayatkan dari Abdullah bin Halam dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW secara muttasil. Secara muttasil. Datang Israel ini meriwayatkan dari Abu Ishaq. Dia lihat sanadnya, wah ini Abu Ishaq ini punya dua orang guru. Dua orang guru. Satunya muttasil, satunya mursal, satunya muttasil. Satunya mursal, satunya muttasil. Apa yang dilakukan oleh Israel? Dia langsung gabungkan kedua sanad ini.
Dia mengatakan apa? Israil meriwayatkan dari an Abi Abdurrahman As-Sulami wa Abdullah bin Halam jami'an an Ibnu Mas'ud. Padahal apa? Kenyataannya riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami mursal. Seharusnya diterangkan ketika dikatakan apa? Abi Abdurrahman As-Sulami ya wa Abdullah bin Halam ya, Abdullah bin Halam ya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Seharusnya dipisah. Ya, misalnya an Abi Abdurrahman As-Sulami ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Kemudian disebutkan apa? Kemudian dipisah. Wa qala Abu Ishaq ya, wa qala Abu Ishaq haddatsana misalnya tu akhbarna Abdullah bin Salam Abdullah bin Halam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi seharusnya dipisah, diperjelas sanadnya. Nah, di sini yang dilakukan oleh Israil ini termasuk apa? Ini yang dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sebagai mudrajul isnad, sebagai mudrajul isnad. Taib. Ini dua bentuk mudrajul isnad yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian bentuk yang ketiga kata beliau as-salis ayyakuna 'inda rawi matnani mukhtalifani bi isnadaini mukhtalifaini fa yarwihi ma rawin anhu muqtasiran ala ahadil isnadain aw yarwi ahadal haditsaini bi isnadihi al-khass bihi laki yazidu fihi min al-matn al-akhar ma laysa fil awwal. Bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga saya ulangi, untuk bentuk yang pertama tadi, bentuk yang pertama seorang rawi meriwayatkan ada rawi ya, ada hadis diriwayatkan oleh jamaah dengan sanad yang berbeda-beda. Dengan sanad yang berbeda-beda, kemudian ada seorang perawi yang meriwayatkan darinya ya, lantas apa? Menggabungkan sanad tanpa menjelaskan perbedaan sanadnya. Wala yubayyinul ikhtilaf, yani al-ikhtilaf fil isnad. Tidak menjelaskan ikhtilaf dalam sanad. Seperti tadi, seperti Israil tadi meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abdullah bin Halam ya. Padahal ini sanadnya berbeda. Abu Abdurrahman As-Sulami mursal dari Nabi langsung dari Nabi SAW secara mursal, Abdullah bin Halam dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW secara mausul. Tapi apa? Israil langsung meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Ishaq As-Sabi ini langsung menggabungkan dua sanadnya dan tidak menjelaskan ikhtilaf bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami mursal dan yang lainnya apa? Muttasil. Nah, ini bentuk yang pertama. Jadi ikhtilafnya pada apa? Ikhtilafnya pada sanad. Ini tadi saya kurang intibah ya. Kurang tanabuh di sini. Wala yubayyinul ikhtilaf, yani al-ikhtilaf fi sanad. Karena yang dibahas di sini adalah apa? Al-isnad. Ya, yang dibahas di sini adalah al-isnad. Fa yajma'ul kulla ala isnadin wahid min tilkal asanid wala yubayyinul ikhtilaf. Jadi penekanannya ke ikhtilafnya di sanad. Saya tadi kasih contoh ikhtilaf dalam matan ya. Itu Itu bentuk yang ketiga ini yang akan kita jelaskan. Contoh yang saya sebutkan pertama tadi, ini untuk yang ketiga. Nah, adapun di sini bentuk yang pertama ikhtilafnya pada sanad, bukan ikhtilaf pada matanya. Taib. Kita kembali ke poin yang kemudian bentuk yang kedua adalah ayyakunal matnu 'inda rawin illa tarfa minhu. Ya, dia seorang perawi atau ada suatu hadis yang dimiliki oleh seorang perawi dengan satu sanad. Kemudian kelanjutannya ataupun potongan hadis tersebut dia riwayatkan dengan jalan yang lain. Dia riwayatkan dari jalur yang lain. Lantas ada seorang yang meriwayatkan darinya, ya, dia langsung gabungkan matan tersebut tapi dengan menggunakan sanad yang pertama. Dengan menggunakan apa? Sanad yang pertama. Taib. Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Kata beliau, atau kita sebutkan di sini contohnya. Contohnya adalah, contoh untuk bentuk yang kedua adalah riwayat Az-Zuhri rahimahullahu taala meriwayatkan dari Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan apa? Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mimpi. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah. 6. Kemudian disebutkan kisahnya, ya, oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Az-Zuhri rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanad yang lain
untuk menambahkan apa? Meriwayatkan kisah tambahan dari masalah dari awal kali terimanya wahyu Rasulullah SAW. 6. Berkenaan dengan kisahnya Waraqah. Berkenaan dengan kisahnya apa? Waraqah bin Naufal ketika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sana. Nah, maka ada kisah tentang bagaimana pertama kali turunnya wahyu. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua ketika Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Nah, untuk masalah wahyu ini, yang pertama, kisah yang pertama itu riwayatnya Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sementara kisahnya Waraqah, kisahnya Waraqah itu diriwayatkan oleh Az-Zuhri rahimahullahu taala secara mursal. Secara apa? Secara mursal. 6. Lantas ada seorang yang datang meriwayatkan dari Az-Zuhri, meriwayatkan dari Az-Zuhri langsung kemudian dia sambung sanadnya. Dia langsung sambung kisahnya. Seakan-akan itu satu kisah utuh, padahal ini dari dua sanad yang berbeda. Namun dia gabungkan kisahnya menjadi satu, kemudian dia gunakan sanad salah satunya. Nah, ini contoh untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, as-salis. Saya belum sebutkan uminhu. Ini kata beliau gambaran bentuk yang kedua. Wa minhu an yasma'al haditsa min syaikhihi illa tarafan minhu fayasma'ahu an syaikhihi biwasitatin fayarwihi rawin anhu tamaman bihadfil wasitah. Di antara bentuk yang kedua ini adalah seorang perawi mendengarkan hadis dari seorang guru kecuali sepotong dari hadis tersebut. Dari matanya ada yang luput, dia tidak dengar dari gurunya, atau matanya tidak lengkap, atau kisahnya nggak lengkap, dia cuma dengarkan sebagian. Kemudian sisanya ataupun potongan yang dia tidak dengar dari guru yang pertama tadi, dia mendengarnya lewat perantara. Yani masih dari guru yang sama. Di sanad ini dia dengar langsung dari gurunya. Di sanad yang ini masih dari gurunya tapi ada perantara. Ada perantara. Misalnya gurunya mengimla suatu hadis dan hadisnya misalnya panjang. Kemudian kisahnya dibagi dua oleh gurunya. Hari ini diimla sepotong, sisanya sepotong besok. Besoknya dia tidak hadir. Besoknya dia tidak hadir. Lusa dia baru datang, dikabari bahwa kemarin ada ditulis kelengkapan kisah tersebut. Maka dia pun meriwayatkan dari temannya, dari gurunya. Maka di sini dua sanad sudah. Ini sudah terhitung dua sanad. Kisah potongan pertama dari kisah dia mendengarkan langsung dari gurunya. Potongan kedua kisah dia dengarkan dari temannya, dari gurunya. Ada wasithah, perantara. Lantas ada orang darinya meriwayatkan, dia lihat, wah ini si fulan ini setengahnya langsung dari gurunya, setengahnya pakai perantara dulu baru dari gurunya. Akhirnya apa? Dia ambil semua, dia gabungkan semua matanya jadi satu, potongan pertama sama potongan kedua, lantas dia menggunakan sanad yang pertama saja. Ini sanad yang yang langsung dari gurunya. Karena menurutnya lebih ali, lebih tinggi sanadnya. Maka dia pun lebih menggunakan salah satu sanad untuk untuk menggabungkan dua matan yang asalnya berbeda. Baik, ini bentuk yang kedua. As-salis, bentuk mudrajul isnad yang ketiga. Ayyakuna inda rawi matnani mukhtalifani bi isnadaini mukhtalifain fayarwihi ma rawin anhu muqtasiran ala ahadil isnadain aw yarwi ahadal haditsaini bi isnadil khass bihi lakin yazidu fihi minal matnil akhar ma laysa fil awal. Bentuk yang ketiga, seorang perawi memiliki dua matan yang berbeda dengan sanad yang berbeda. Memiliki hadis ataupun matan hadis yang berbeda dengan sanad yang berbeda. Lantas ada seorang yang meriwayatkan darinya hanya menggunakan salah satu sanad, salah satu sanad. Fayarwihi ma rawin anhu muqtasiran ala ahadil isnadain. Dia langsung meriwayatkan kedua matan tersebut tapi dengan menggunakan salah satu sanad saja. Atau dia meriwayatkan salah satu matan yang ada namun kemudian dengan menggunakan sanadnya akan tapi dia menambahkan tambahan-tambahan dari sanad yang kedua. Jadi modelnya seperti tadi. Misalnya ada hadis A sama hadis B. Saya riwayatkan dari guru yang berbeda. Dikatakan ini dua hadis ini dua hadisnya ini mukhtalifain. Matnani mukhtalifan, matannya berbeda dan sanadnya juga berbeda. Saya punya dua orang guru yang saya meriwayatkan sanad dan matan yang berbeda.
Kemudian datang orang meriwayatkan dari saya misalnya, dia langsung apa? Dia langsung menggabungkan dua riwayat tadi, kemudian dijadikan satu. Dan digunakan salah satu sanad. Bedanya yang ketiga dengan yang kedua, kalau yang kedua itu zahirnya wallahu alam itu hadisnya sama sebenarnya, cuman cuman di hadis yang satu ada torof, ya ada kalimat yang tidak disebutkan di hadis asal. Ya. Adapun di sini bisa jadi hadis tersebut berbeda, asalnya berbeda. Misalnya disebutkan masalan ada 3 amalan atau ada 5 amalan yang seperti ini dan seperti itu. Ya. Disebutkan seperti itu, masalah. Kemudian apa? Di hadis yang lain juga disebutkan seperti itu. Misalnya ada 3 amalan. Ada 3 amalan. Nah, kemudian dia sanad yang berbeda. Dia riwayatkan dua-duanya, dia gabung semuanya. Ya, dia gabung keduanya. Apakah dengan dia rubah digabungkan sanadnya, digabungkan matanya jadinya misalnya 8, 5 sama 3 8, kemudian digunakan salah satu sanad saja, ataukah dia gunakan 3 dengan sanad ini, sanadnya dia sendiri, tapi kemudian dia tambahkan tambahkan 2 yang lain dari matan yang satu. Dari matan yang satu. Nah, ini bentuk yang ketiga. Nah, jelas ya, jadi ada perbedaan beda-beda tipis dengan bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua kan secara umum matannya sama, tapi illa tarafa minhu, ada taraf yang dia hilang, dia luput. Nah, kalau bentuk yang ketiga ini matannya berbeda, sanadnya berbeda. Ya, matannya berbeda, sanadnya berbeda. Lantas apa? Dia meriwayatkan kedua matan tersebut yang berbeda, dia gabung jadi satu dengan menggunakan salah satu sanad saja. Atau dia ambil satu sanad dan satu matan. Misalnya ada 2 ya. Taib, saya pilih ini nih. Ini yang menjadi hadis asal. Ini yang menjadi matan asal, ini yang menjadi sanad asal. Kemudian apa? Setelah dia bawakan, dia ambil dari hadis yang kedua tadi, ya, tambahan lafaz yang tidak ada di sini. Dia langsung tambah, dia langsung masukkan tanpa ada bayan, tanpa ada bentuk penjelasan bahwa ini adalah tambahan dari riwayat yang lain. Orang berpikir seakan-akan itu lafaz hadisnya utuh seperti itu, padahal tidak, ada yang tambahan. Ada yang tambahan. Jelas ya? Taib, kata beliau rahimahullahu taala, ar-rabi, bentuk yang keempat dari mudrajul isnad, ayyasuqal isnada faya'ridu lahu 'aridun fayaqulu kalaman min qibali nafsihi fayadhunnu ba'dhu man sami'ahu anna dhalikal kalama huwa matnu dhalikal isnad fayarwihi anhu kadzalik. Nah, fayarwihi anhu kadzalik. Baik, contoh yang disebutkan di sini oleh para ulama berkenaan dengan Syarik bin Abdullah An-Nakhai ketika dia sedang mengimla hadis. Ya, ketika mengimla, dia imla sanadnya dulu. Dia mengatakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Dia bawakan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Setelah itu dia diam. Dia diam dengan niat memberikan kesempatan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menulis, mengejar ketertinggalannya dalam menulis sanad. Ketika dia kasih kesempatan seperti itu, tiba-tiba masuklah seorang ahli ibadah, Musa bin siapa begitu, saya lupa. Kisahnya masyhur ya, sudah berulang. Nah, mau ikut ke dalam majelisnya, tapi dia terlambat datang. Ketika dia lihat wajahnya cerah, terang, ya. Siapa? Syarik kemudian berkata, man kathura salatuhu bil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka akan baik akan indah wajahnya di siang hari. Dia mengucapkan ini dengan tujuan, ini ucapan dia sendiri, buatan dia sendiri, tujuannya untuk memuji siapa? Musa tersebut yang ahli ibadah. Tapi si murid-murid dibawa berpikir, oh ini sudah matan hadisnya. Lantas dia meriwayatkannya seperti itu. Mereka meriwayatkannya seperti itu. Padahal itu bukan belum matan hadis. Nah, ini namanya apa? Masuk dalam kategori mudraj al-isnad. Masuk dalam kategori mudraj isnad. Kata beliau, ar-rabi ayyasuqal isnad, dia membawakan sanad. Jadi dibawakan sanad sampai lengkap, sampai habis sanadnya disebut. Faya'ridu lahu arid. Kemudian tiba-tiba ada
ada gangguan, ya, ada gangguan. Dia teralihkan dari fokusnya membaca atau mengimla. Lantas dia pun mengucapkan suatu ucapan dari diri dia sendiri, buatan dia sendiri. Lantas orang-orang yang mendengarnya berpikir bahwa itu adalah matan hadis, padahal bukan. Fayarwihi anhu kadzalik, maka dia pun meriwayatkan dari gurunya, ya, lafaz seperti itu. Yani lafaz yang sudah yang dia buat sendiri. Lafaz yang dia buat sendiri, ya, dikarenakan mereka berpikir itu bagian dari, itu merupakan awal dari matan, padahal matannya belum dibaca. Dia sengaja diam untuk memberikan kesempatan mereka menulis. Kemudian tiba-tiba terjadi ada arid, ya, ada distraction, ya, ada hal yang memalingkan dia. Kemudian dia mengucapkan kalam yang lain, nah di mana orang-orang berpikir bahwa itu adalah matan hadis tersebut, padahal bukan. Taib. Ini 4 bentuk mudraj al-isnad. Wallahu taala alam bissawab. Thumma qala rahimahullahu taala, hadhihi aqsamu mudrajil isnad. Ini adalah 4 pembagian dari mudraj al-isnad. Wa amma mudrajul matni fa huwa ay yaqa'a fil matni kalamun laysa minhu. Adapun mudraj pada matan adalah terdapat sesuatu kata ataupun kalimat dalam matannya di mana itu bukan bagian dari matan hadis tersebut. Bukan bagian dari matan hadis tersebut. Nah, ini al-mudraj mudraj al-matan dikatakan bidam mauqufin bimarfu, yaitu menggabungkan hadis yang mauquf kepada hadis yang marfu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma mudrajul matni fa huwa an yaqa fil matni kalamun laysa minhu, yani terdapat dalam matan hadis tersebut ucapan yang bukan bagian dari matan hadis tersebut, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kalau hadisnya marfu. Kalau hadisnya mauquf berarti bukan dari kalamnya tabi'in, ya, bukan dari kalamnya sahabat. Baik. Kata beliau, dari sisi maudhi'nya, dari sisi tempat terjadinya, mudrajul matan terbagi jadi 3. Fataratan yakunu fi awwalihi, wa taratan fi asna'ihi, wa taratan fi akhirih, wa huwa al-aktsar. Terkadang mudrajul matan terjadi di awal hadis, ya, baru mulai hadis sudah melakukan idraj, ya. Kemudian ada juga yang ziyadahnya, yakni mudrajnya fi asna'ihi, di tengah-tengah ya, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah matan. Wa taratan fi akhirih, dan kadang juga ada mudraj yang muncul atau ditambahkan di akhirnya. Wa huwal aktsar, dan inilah bentuk mudraj matan yang paling banyak, yakni ketika ditambahkan di akhirnya, ya, kalimat yang bukan bagian dari matan tersebut. 6. Kata beliau rahimahullahu taala wa ta'ala, li'annahu yaqa'u bi'atfi jumlatin ala jumlah aw bidamji mauqufin min kalamis sahabati aw man ba'dahum bimarfu'in min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi fasal. 6. Mudrajul matan ini terjadi dikarenakan adanya atof, yakni ditambahkan, digabungkan suatu jumlah, suatu kalimat, ya, dimasukkan ke dalam asal hadis tersebut. Au bidamji mauqufin min kalamis sahabat au man ba'dahum bimarfu'in min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya ada ucapan sahabat digabungkan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau ucapan tabi'in digabungkan bersama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi fasal, tanpa ada penjelasan. Tapi ini masalahnya di sini. Mudraj ini menjadi iskal karena tidak ada informasi bahwa ini mudraj, sehingga orang berpikir itu adalah sanadnya, itu adalah matannya. Karena yang asalkan seperti itu. Ketika kita mendapati suatu hadis, ini sanadnya, ini matannya, maka tentunya, ya, kita katakan ini sanadnya, ini matannya. Itu yang jadi asal. Nah, masalahnya yang mudraj ini, dia melakukannya dengan sengaja, lantas tidak memberikan informasi. Tidak memberikan informasi bahwa ini tambahan dari saya. Walaupun terkadang yang lalai di sini bukan si sahabat atau si tabi'in, tapi kadang orang-orang di bawahnya. Bisa jadi sahabat ketika menceritakan hadis tersebut, dia
menjelaskan kepada orang yang mendengar bahwa ini bukan kalam saya. Sampai sini sabda Nabi SAW, setelahnya adalah ucapan saya. Bisa jadi sahabat menyebutkan seperti itu. Namun setelah itu, ya di zaman-zaman setelahnya, ya, dengan adanya rawi-rawi yang dhaif dalam periwayatan, dia pun menghafal hadis mudraj tersebut. Dia kira ini semua apa? Satu matan, padahal berbeda. Ya. Asalnya iya, tapi ada tambahan yang tidak dijelaskan, yang tidak diperjelas oleh perawi dalam sanadnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, sekali cukup dulu untuk pembahasan hari ini. Untuk pembahasan bentuk-bentuk mundarajul matan, insyaallah taala nuwasil ghadan biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar wa la ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.